Pernah nggak kalian ngerasa punya ide yang terlalu besar buat dunia ini? Sesuatu yang saking luasnya, orang-orang di sekitar kalian milih buat gak peduli, atau bahkan mencoba buat menghentikannya. Ada seseorang yang menghabiskan hampir 30 tahun hidupnya cuma buat satu visi, yaitu mempertanyakan asal-usul manusia, eksistensi Tuhan, dan kemana takdir akan membawa kita. Nama orang itu adalah Tetsuya Takahashi. Seno bukan sekedar judul game. Seno adalah sebuah perjuangan yang berdarah-darah. Ini adalah cerita tentang sebuah mahakarya yang dipotong paksa karena masalah budget. Ini adalah cerita tentang ambisi 6 seri yang harus dibunuh dan diringkas menjadi 3. Dan ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah mimpi yang hampir mati akhirnya menemukan rumahnya yang paling hangat. Dari kegelapan psikologis di Xenogears, fiksi ilmiah yang dingin di Xenosaga, hingga bentang alam yang megah di Xenoblade Chronicle. Meskipun nama belakangnya terus berubah-ubah, meskipun perusahaannya terus berganti-ganti, jiwanya tetap sama. Sebuah pencarian tanpa henti tentang apa artinya menjadi manusia di tengah semesta yang begitu luas. Dan di video kali ini, kita nggak cuma bahas sebuah franchise, kita akan masuk ke dalam labirin pikiran seorang visioner yang nggak pernah mau menyerah pada keadaan. Dan langsung aja kita mulai. Tahun 1998 adalah tahun emas buat Squaresoft. Tapi di balik kemegahan Final Fantasy, ada sebuah proyek liar yang hampir aja nggak pernah kita lihat. Semuanya berawal dari Tetsuya Takahashi dan istrinya, Kaori Tanaka, yang ngajuin naskah buat Final Fantasy 7. Tapi Square bilang gini, ini terlalu gelap, terlalu berat, dan terlalu filosofis buat Final Fantasy. Alih-alih dibuang, Square malah ngasih lampu hijau buat naskah ini dijadiin proyek baru yang kita kenal sekarang sebagai Xenogears. Xenogears bukan cuma sekedar game RPG tentang robot raksasa atau mecha. Di balik visual pixelnya, game ini adalah sebuah tesis psikologi. Takahashi berani masuk ke wilayah yang jarang banget disentuh game pada saat itu, yaitu teori Sigmund Freud, Carl Jung, sampai eksistensialisme Nietzsche. Kita nggak cuma main sebagai Fei Fong Wong yang punya kepribadian ganda, tapi kita diajak mempertanyakan, apakah Tuhan itu ada, dan kalau ada, apakah dia benar-benar mencintai kita. Namun, ambisi Takahashi yang luar biasa besar ini akhirnya menabrak tembok kenyataan bernama korporasi. Squaresoft yang pada saat itu lebih memilih buat fokus ke proyek ambisius mereka yang lain, yaitu Final Fantasy VIII dan film The Spirit Within. Akibatnya, budget Xenogears dipangkas habis-habisan di tengah jalan. Dan disinilah lahir salah satu momen paling legendaris sekaligus menyakitkan dalam sejarah JRPG, yaitu tragedi Dis 2. Bayangin, lo lagi asik mainin mahakarya yang dunia dan ceritanya seluas samudra, tapi tiba-tiba di pertengahan game, lo cuma disuguhi narasi panjang dengan karakter yang duduk di kursi sambil cerita. Eksplorasi dunia hilang, dungeonnya hilang, semuanya berubah jadi visual novel mendadak. Squaresoft seolah bilang gini ke Takahashi, selesaikan sekarang atau nggak usah rilis sama sekali. Meskipun Dis 2-nya cacat secara teknis, tapi narasinya tetap gak terkalahkan. Xenogears berhasil menciptakan standar baru tentang gimana sebuah game bisa punya cerita yang setara dengan literatur kelas dunia. Tapi bagi Takahashi, ini adalah luka pertama. Dia sadar kalau di bawah naungan Square, visinya nggak akan pernah bisa terbang bebas. Kekecewaan inilah yang akhirnya memicu Takahashi buat ngambil langkah yang paling nekat dalam hidupnya, yaitu keluar dari zona nyaman Squaresoft dan mendirikan studionya sendiri demi satu tujuan, menyelamatkan jiwanya yang terbelenggu di Xenogears. Keluar dari Squaresoft adalah keputusan paling berani yang pernah diambil Tetsuya Takahashi. Dia nggak mau lagi ada kejadian Dis 2 Jilid 2. Bersama istrinya dan beberapa rekan setianya, mereka mendirikan Monolith Soft. Tujuannya cuma satu, melanjutkan visi Xenogears yang terputus, tapi kali ini dengan skala yang jauh lebih gila. Disinilah lahir Xenosaga. Takahashi nggak main-main. Dia ngerancang Xenosaga bukan cuma sebagai game, tapi sebagai epos luar angkasa yang rencananya bakal berjalan selama 6 episode. 6 game bre. Bayangin betapa besarnya ambisi itu di awal era PS2. Dia pengen ceritain sejarah alam semesta dari ribuan tahun lalu sampai masa depan yang jauh banget. Lengkap dengan referensi filsafat Friedrich Nietzsche yang bahkan jadi judul di tiap serinya, yaitu episode pertama Der Will zur Mensch,
rilis dengan ekspektasi yang setinggi langit. Kita diperkenalkan sama Cosmos, android tempur ikonik yang jadi wajah baru buat franchise ini, dan Shion Ujuki. Dunianya sangat high-tech, dingin dan penuh dengan cutscene yang saking panjangnya, lo berasa lagi nonton film bioskop di dalam game. Takahashi pengen kita benar-benar tenggelam dalam narasinya yang berat soal hubungan manusia dengan teknologi dan ketuhanan. Tapi sejarah seolah berulang. Memasuki episode 2, masalah mulai datang. Perubahan gaya visual yang drastis dan sistem battle yang dianggap terlalu rumit bikin fans mulai terbelah. Di saat yang sama, pihak publisher yaitu Bandai Namco mulai ngerasa kalau proyek 6 episode ini terlalu beresiko dan makan biaya yang terlalu gede. Keputusan pahit akhirnya diambil. Ambisi 6 seri itu dipangkas paksa. Takahashi dipaksa buat ngeringkas sisa ceritanya cuma jadi satu game terakhir, yaitu Xenosaga episode 3 All Souls Pra Zarathustra. Rasanya kayak lo lagi bangun rumah megah, tapi pas baru jadi fondasi dan satu lantai, lo dipaksa buat pasang atap sekarang juga. Episode 3 emang jadi seri yang paling luar biasa secara kualitas. Tapi kita semua tahu kalau ada banyak banget detail cerita yang akhirnya harus dibuang dan diringkas jadi teks doang demi ngejar ending. Xenosaga berakhir bukan karena ceritanya habis, tapi karena janji itu patah di tengah jalan. Takahashi lagi-lagi harus ngerasain gimana rasanya punya PC raksasa yang gak bisa ditampung sama industri yang cuma mikirin angka penjualan. Monolith Soft saat itu berada di titik terendah mereka. Mereka punya talenta, mereka punya cerita, tapi mereka nggak punya rumah yang benar-benar ngerti isi kepala mereka. Sampai akhirnya sebuah tangan terulur dari tempat yang nggak disangka-sangka. Sebuah perusahaan yang identik dengan tukang ledeng berbaju merah ternyata jadi kunci buat menyelamatkan masa depan Xeno. Setelah luka di era Xenosaga, Monolith Soft seolah berdiri di tepi jurang. Mereka punya talenta besar, tapi nggak punya tempat yang percaya sama PC mereka. Sampai akhirnya, Nintendo datang dan mutusin buat beli saham mayoritas Monolith Soft. Banyak yang skeptis pada saat itu. Masa studio yang ceritanya berat dan penuh filsafat gabung sama Nintendo yang identik sama game keluarga. Tapi ternyata itu adalah keputusan terbaik dalam hidup Tetsuya Takahashi. Di bawah naungan Nintendo, Takahashi awalnya pengen bikin game baru berjudul Monado Beginning of the World. Tapi Satoru Iwata, sang legenda Nintendo itu sendiri yang minta judulnya diganti jadi Xenoblade Chronicle. Bukan karena ceritanya nyambung langsung sama game lama, tapi sebagai penghormatan buat semua kerja keras dan jiwa yang udah Takahashi tuangin di seri Xeno sebelumnya. Nintendo pengen Takahashi tahu kalau kali ini dia nggak akan dipaksa buat berhenti di tengah jalan. Lahirnya Xenoblade Chronicle di Nintendo Wii adalah sebuah keajaiban. Di tengah keterbatasan hardware Nintendo Wii, Monolith Soft berhasil nyiptain dunia yang luasnya nggak masuk akal. Dua raksasa yang membeku, Bionis dan Mekonis, jadi medan perang kita. Kita nggak cuma sekedar main RPG, tapi kita ngerasain petualangan Shulk yang mencoba buat mengubah masa depan. Tema utamanya masih sama, yaitu kebebasan dari takdir yang mengekang. Keberhasilan ini berlanjut ke Xenoblade Chronicle X di Nintendo Wii U, sebuah eksperimen open world paling ambisius yang pernah ada. Sampai ke Xenoblade Chronicle 2 dan 3 di Nintendo Switch. Disinilah puncak dari segala penantian Takahashi. Lewat Xenoblade Chronicle 3, dia nggak cuma nyiptain game yang luar biasa, tapi dia mulai narik benang merah dari semua karya sebelumnya. Lewat DLC View to Redeem, fans lama dibuat nangis karena Takahashi benar-benar berani buat nyatuin elemen-elemen dari Xenogears dan Xenosaga ke dalam semesta Xenoblade. Dia seolah bilang, lihat, semua ambisi gue yang dulu dipotong, semua mimpi gue yang dulu dihancurin korporasi, akhirnya gue berhasil satuin semuanya di sini. Nintendo ngasih Takahashi satu hal yang gak akan pernah dikasih Square atau Bandai Namco, yaitu kepercayaan. Mereka biarin Takahashi bikin game berdurasi ratusan jam dengan cerita yang makin kompleks dan emosional. Setelah puluhan tahun jadi nomaden di industri game, Takahashi akhirnya nemu rumah di mana dia bisa jadi dirinya sendiri. Dia nggak lagi dikejar-kejar buat motong budget. Dia nggak lagi dipaksa buat rilis game yang belum selesai. Dia akhirnya bebas. Kalau kalian cuma lihat permukaan, mungkin kalian bakal bilang kalau Xenogears, Xenosaga, dan Xenoblade itu game yang gak ada hubungannya sama sekali. Tapi bagi mereka yang mau menyelam lebih dalam,
kalian bakal nemuin satu objek misterius yang selalu muncul, yaitu Zohar, atau yang di era Nintendo disebut sebagai Conduit. Ini adalah sebuah artefak berbentuk monolit emas yang jadi sumber kekuatan tak terbatas. Di Xenogears, dia adalah pintu menuju dimensi Tuhan. Di Xenosaga, dia adalah kunci eksistensi alam semesta. Dan di Xenoblade 2, kita baru tahu kalau benda yang sama, yaitu si Conduit ini adalah alasan kenapa dunia Shulk dan Rex bisa terbelah. Takahashi itu jenius bre. Dia nggak bisa pakai nama Xenogears karena hak ciptanya ada di Square. Dia juga nggak bisa pakai aset Xenosaga seenaknya karena itu punya Bandai Namco. Tapi dia pakai simbolisme. Dia pakai konsep reinkarnasi. Dia pakai karakter yang mirip tapi beda nama. Coba kalian lihat Abel di Xenogears, Nephilim di Xenosaga, sampai ke karakter-karakter di Xenoblade. Mereka semua kayak bayangan dari satu jiwa yang sama yang terus lahir kembali di setiap semesta yang Takahashi buat. Ini bukan cuma soal jualan nostalgia, tapi ini adalah cara Takahashi bilang kalau ceritanya belum benar-benar selesai. Tiap game adalah kepingan puzzle dari satu mitologi raksasa yang dia susun selama 30 tahun. Puncaknya ada di Xenoblade Chronicle 3 Future Redeem. Di situ Takahashi benar-benar berani nampangin koneksi itu secara terang-terangan. Dia nunjukin kalau semua penderitaan Faye di PS1, perjuangan Cosmos di PS2, dan petualangan Shulk di Wii, semuanya menuju ke satu titik temu yang sama. Ini adalah bukti kalau meskipun industri mencoba mematahkan ambisinya, Takahashi selalu nemu celah buat tetap setia sama visinya. Dia nggak cuma bikin game, dia lagi nulis sejarah paralel. Sebuah semesta di mana teknologi, filsafat, dan cinta bersatu buat ngelawan takdir yang udah ditentukan. Jadi, apa artinya Xeno buat kita semua? Bagi gua, Xeno adalah simbol dari kegigihan. Ini adalah pengingat kalau ide yang besar gak akan pernah bisa dibunuh cuma dengan masalah uang atau kontrak kerja. Tetsuya Takahashi udah buktiin kalau selama lo punya jiwa di dalam karya lo, orang-orang bakal terus nyari dan nungguin apa yang bakal lo buat selanjutnya. Mungkin perjalanannya nggak mulus. Mungkin ada banyak disk 2 yang cacat atau episode yang dipotong paksa. Tapi justru luka-luka itu yang bikin seri Xeno terasa sangat manusiawi. Kita belajar kalau kegagalan itu bukan akhir, tapi cuma awal dari sebuah reinkarnasi yang lebih baik. Setelah puluhan tahun berkelana, dari Square ke Namco sampai akhirnya ke Nintendo, Takahashi akhirnya bisa tersenyum. Karena sekarang dunianya udah utuh, PC-nya udah merdeka, dan buat kita yaitu para pemainnya, kita cuma bisa bilang terima kasih karena udah diajak ikut dalam perjalanan yang begitu luar biasa ini. Xeno adalah bukti kalau mimpi yang besar gak akan pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Dan sampai ketemu di video berikutnya.